Jadi mulai lempar-lemparan itu pembantu, mulai lagi teman anak saya nggak diproses seperti itu karena alasannya nggak bawa baju atau apa. Ya, banyak hal yang terjadi setelah sosialisasi. Biasanya karena ketidakdisiplinan, ketidaktaatan. Ya, setelah itu baru saya bikin reward dan punishment. Pembantu atau keluarga yang bagus melakukan itu saya kasih reward berupa uang cash walaupun tidak banyak, ya sebesar 100.000 gitu. Dan itu tiap minggu. Kalau tidak saya punishmentnya biasanya dia tidak boleh, kita biasanya setiap hari seminggu sekali boleh keluar lah jalan-jalan, dan itu dihilangkan harus di rumah. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dari keluarga, dari gereja sampai pemerintahan perlu sekali namanya basic foundation. Ini bisa diganti just basic foundation, dan jika Anda ingin bikin ini, ya isinya 5, yaitu visi misi nilai, struktur, kemudian SOP, kemudian job desk, kemudian kebijakan daripada gereja itu. Bisa menghubungi Pak Tanu, ya Pak Tanu sekarang sudah melayani sekitar 3 gereja yang sedang aktif. Ya, Anda pernah tahu gerejanya Pak Leonardo Sapsuri, ya. Nah itu ditangani oleh Pak Tanu. Ya, ada lagi beberapa gereja besar lagi ditangani. Nah, kalau Anda mau bisa hubungi Pak Tanu. Ya, 5 itu VMC, struktur, job desk, SOP, dan kebijakan, rule and policy. Ya, saya berdoa supaya organisasi yang ada di baptis ini, walaupun kongresasional ya, itu bisa sepakat bersama-sama. Tidak ada yang tidak ada solusinya. Baik, mari kita lihat chart yang matrikulatif yang untuk memecahkan masalah. Apa jadinya kalau seseorang tidak punya kemampuan organisasi atau manajerial? Ya, yang vertikal itu orangnya, yang kanan itu, yang bawah, yang horizontal itu struktur. Ya, kalau tidak ada struktur ya kacau. Kalau tidak ada manajerial atau ilmu organisasi juga kacau. Nah kita lihat, jika struktur dan manajerialnya bagus, maka efektif. Setuju? Ya. Nah, kalau sampai strukturnya tidak bagus, ya, cuman sampai sedikit aja, tapi manajerialnya bagus, jadi strukturnya tidak mau akomodasi. Yaitu titik A, keluarnya korpulen. Korpulen itu banyak orang pinter tapi tidak diakomodasi di gereja, itu cuma datang jadi jemaat, dia tidak manfaatkan untuk melayani Tuhan, ya. Dan biasanya bahayanya korpulen ini akan pindah ke gereja yang memberikan kesempatan dia untuk melayani. Ya, saudaraku, kalau ada jemaat yang berpotensi, ajarkan mereka untuk melayani, walaupun sesimpel mungkin. Ya, saya bersaksi ada sebuah gereja yang dihadiri oleh banyak konglomerat, dan salah satunya adalah mau menjadi usher, jadi usher, dan yang datang itu adalah anak buahnya, dan dia menyambut dengan ramah, selamat pagi ibu, selamat pagi bapak. Wah, langsung gempar itu hari Seninnya. Wah, Pak siapa owner kita itu rendah hati yang mau melayani. Jadi memang dampak dan manfaat daripada kalau ada banyak orang yang mampu tapi tidak diberi tempat untuk melayani, artinya strukturnya terlalu sempit, ya, akan terjadi korpulen atau kegemukan. Ya. Nah, kalau
strukturnya bagus sekali tapi kurang orangnya, ya pasti overload. Ya, artinya yang bisa itu cuma sedikit. Ya, akhirnya yang bisa itu dituntut multitasking, itu bisa overload orang. Ya. Jadi kita lihat sekarang manpower effectiveness orangnya. Ya. Perlu namanya setiap orang itu kompetensi, itu di Mazmur 78 ya 72 ya, dan perlu target ya. Rasul Paulus bilang jangan memukul tanpa sasaran ya. Anak-anak kita perlu dikeluarkan dari tabung panah dan diluncurkan pada sasaran yang benar ya. Dan kalau kompetensi dan deliverable itu tepat, maka terjadi yang namanya berbuah, berdampak, dan buahmu tinggal tetap, itu ya, produktif ya. Contohnya begini, kalau seorang pendeta berkompeten untuk pastoral dan punya tanggung jawab yang dilakukan dengan tepat, itu KPI atau deliverable, maka biasanya gereja itu pasti disukai dan dicintai jemaat yang jadi produktif. Ya. Tapi jika targetnya itu sedikit, ya kompetensinya lebih banyak, itu overskill. Ya, akhirnya terjadi banyak masalah, banyak pertengkaran. Karena apa? Orang yang berkompetensi banyak, tapi tanpa diberi target masing-masing. Nah, sebaliknya kalau targetnya ada, kompetensinya nggak ada, tugasnya nggak selesai, poin B, unfinished task. Ya, nah, Anda bisa lihat posisi gereja Anda sekarang itu lagi di titik mana, A, B, atau C, gitu ya. Nah, yang terakhir mari kita lihat structure effectiveness. Ya, structure effectiveness itu adalah job function ditambah posisi dan level. Ya, namanya job desk atau function itu ditulis dalam ya Roma 14 ayat 12, Pengkhotbah 12 ayat 14, di mana setiap orang harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kalau tidak akan sia-sia ya. Maka tugas daripada sebuah organisasi, fungsi seseorang itu harus ditulis, namanya job desk. Ya, dan kami bisa membantu buatkan, karena kami sudah punya banyak template mulai dari gereja Protestan, gereja Pentakosta, karismatik maupun gereja Katolik sekalipun ya. Jadi kalau Anda mau, hubungi Pak Tanu. Kemudian juga selain fungsi ada posisi tentu saja. Posisi bicara apa? Otoritas. Perlu posisi itu otoritas. Ada orang berfungsi terus, tapi dia nggak punya otoritas untuk ngambil keputusan. Betul ya? Komisaris misalnya, penasehat. Saya udah ada penasehat di mana-mana. Saya penasehat gereja Kristen Indonesia se-Amerika. Saya penasehat gereja Kristen di Netherlands. Ya. Saya penasehat gereja Balef di Jakarta. Saya penasehat di kementerian gitu. Itu benar, tapi saya nggak punya otoritas untuk ngambil keputusan. Karena apa? Posisi saya cuma penasehat. Ya. Nah, apa itu posisi, Bapak Ibu? Posisi bicara mengenai ya, otoritas yang Anda punyai pada sebuah organisasi. Misalnya sekecil apapun, ya, dia misalnya menghitung uang persembahan. Nah, posisi itu akan menentukan ya level tanggung jawab atau otoritasnya. Yang menghitung 4 orang, ada 1 yang harus memutuskan ini jumlahnya berapa. Yang lain cuma menghitung. Nah, itu posisi dan level itu diperlukan. Kalau posisi tanpa level, nanti hal yang terakhirnya tidak bisa dikerjakan, ya, tidak bisa diputuskan. Oke, nah kalau sampai posisinya
kecil, kemudian fungsinya besar, itu overwork. Kalau posisinya tinggi dan fungsinya kecil, over authority. Nah, apa bedanya overwork dan over authority? Kalau overwork itu banyak pekerjaan yang tidak diputuskan, ya, cuman ngambang aja. Kalau over authority, ya justru terlalu banyak keputusan tapi nggak dijalankan. Ya. Yang betul itu posisi, level, dan job function itu right man on right place gitu ya. Biarlah setiap orang diberi 5 talenta kan berbuat 10, yang diberi 2 berbuahkan 4. Demikian, tidak disimpan keputusan. Nah ini dilewati aja ya. Post ratio ini untuk apa? Untuk Pak Adwin perlu ya. Itu. Tapi kalau untuk gereja nggak usah. Ya. Jadi materi ini sebetulnya materi untuk publik juga ya, tapi saya tambahi firman Tuhan. Baik, 4 elemen dasar dari kecerdasan organisasi. Ya, ada motivasi, ada organisasi, ada kompetensi, ada komunikasi. Nah, ini dari Harvard Business Matrix. Ya, mari kita lihat motivasi. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan atau motivasi untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudaraku, motivasi itu hanya bisa dilihat oleh Tuhan. Orang lain nggak bisa lihat motivasi. Ya, biarlah motivasi kita seperti Kolose 3:23, segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan. Rasul Paulus ketika dikritik, disalahkan, beliau berkata, aku memberitakan Injil, aku tidak punya motivasi untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Aku akan celaka jika aku tidak memberitakan Injil. Ingatlah bahwa aku memberitakan Injil untuk motivasi memperbesar kerajaan. Itu 1 Korintus 9 ayat 16. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, apapun yang kita lakukan tentu saja butuh motivasi. Motivasi itu 2 macam. Dari dalam, kita harus ada visi, misi, culture. Harus ada rasa memiliki, rasa berharga, dan rasa berkemampuan. Itu dari dalam hati kita. Ketika saya telepon, saya lupa Bu Yani yang telepon atau saya yang telepon, saya lupa ya. Saya ceritakan, Bu Yani, ini ada modul yang sangat bagus kalau dipelajari para leader di baptis. Nah, Bu Yani orang yang sangat termotivasi, sehingga dia segera hubungi Pak Aswin, kemudian teman-teman yang lain, Pak Muksin, ya, Pak Edwin, dan jadilah hari ini. Ya. Kenapa saya mau lakukan itu bahkan pro bono? Ya, pro bono. Pak Muksin tahu ya, ketika saya menjual ke publik itu harganya per orang untuk 12 modul ini 6,5 juta. Bahkan ada yang datang dari Kalimantan naik pesawat untuk belajar ini saja. Nah, saya harapkan bahwa setiap Anda punya motivasi yang besar dalam organization quotient ini, yaitu punya visi, misi, dan nilai-nilai. Dan punya rasa memiliki dengan gereja, rasa berharga, rasa berkemampuan. Ya, saya bisa. Nah, ini adalah gambar diri, ya, gambar diri yang kurang bagus biasanya akan low di sense belonging, sense of worthiness, dan sense of competence. Ya, nah outer motivation dibangun dari apa? Dari award. Ya, kalau Anda di sinode perlu memikirkan award itu. Nggak usah ada uang. Award itu misalnya saya melihat yang juara-juara di sekolah Gandhi, ya, hanya fotonya dipasang, ya ada puluhan, dipasang di baliho besar di mana perempatan jalan di Sunter. Ya, uangnya memang hanya sebesar plakat itu mungkin berapa ratus ribu. Tapi
dampaknya wow, setiap orang tua, setiap murid yang melihat kayak gitu kan luar biasa. Ya, ada sebuah perusahaan asuransi memberikan award, ya. Awardnya apa? Dimasukin koran, ya, gede, satu lembar itu full. Nah, itu award system, ya. Museum Rekod Indonesia sekarang udah gabung dengan bagian Guinness Book of Record, ya, memberikan plakat yang besar untuk orang-orang yang melakukan extraordinary. Ya, saya punya plakat itu 5 tahun yang lalu dengan membaca 1000 tanda tangan dalam waktu 1 jam saja di Universitas Airlangga. Segala puji kemuliaan bagi Tuhan. Ya, award itu membuat kita termotivasi. Kemudian tadi saya katakan pada Pak Iwan, punishment itu penting. Didikan dan ajaran itu penting. Kalau di gereja Anda tidak lakukan itu, ya, mungkin alasannya, wah nanti kalau mutung gimana, wah kalau pindah gimana. Saya ingin beritahu, ketika saya banyak minta dimentor oleh maksud saya banyak bisnisnya minta mentoring dari saya. Satu aja syaratnya, kamu harus baca satu buku, misalnya Yohanes, Matius, Lukas, Yahya, Roma, Mazmur, Amsal, dan satu hari satu pasal, dan kamu harus kirimkan resumenya ke WA saya. Dan saya katakan, kalau kamu bolong 1 hari aja, kamu harus riset dari 1 lagi. Ya, berapa lama Pak Yakub? Saya bilang harus 70 kali. Berarti berapa? 2 bulan, 2,5 bulan kurang. Saudaraku, saya mentor direktur salah satu rumah sakit di Jakarta, rumah sakit besar. Dan jabatannya tinggi sekali, orang yang dihormati, direspekti. Siapa ya kok? Gitu. Dan dia sudah sampai ke, saya targetnya 70 kan, dia sudah sampai ke 69, kurang 1 hari lagi dia akan berhasil. Nah, dia ketika bangun tidur, dia pikir sudah 70, padahal kurang 1. Maka dia harus memulai lagi dari awal, tanpa saya suruh. Saya bilang namanya dokter so and so begitu. Saya bilang, Pak dokter, you kurang 1 nggak apa-apa lah. Dia bilang, tidak Pak, saya harus mulai lagi. Dan dia sekarang lagi mulai lagi. Nggak salah dia sudah 48. Ya. Jadi Bapak Ibu, punishment itu ternyata membuat orang itu lebih kuat, lebih sadar, dan lebih sungguh-sungguh. Nah, awal apa itu reward? Nah, reward itu barulah berkat. Reward itu bisa posisi, bisa berupa benda, dan apapun ya. Kalau reward itu hanya dikumpulkan, ini bagus ya. Setiap kali tim saya selesai melakukan workshop, saya evaluasi, saya katakan kamu bagus di sini, kamu bagus di itu, kamu bagus di bagian ini. Nah, itu namanya award. Kalau reward, ya dikirimi sesuatu lah, barang, makanan, uang gitu. Kalau outer motivation, itu berupa promosi dan pengakuan. Ya, diberi kepercayaan lebih, kemudian di training, ya, kadang dikirim ke negara-negara tertentu untuk mengikuti training. Nah, mari kita lihat tentang organisasi. Yeremia 59. Sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel. Lihat, sekumpulan bangsa-bangsa yang besar-besar dari utara, dan mereka akan mengatur barisan untuk melawan. Nah, ini organisasi. Dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka akan seperti pahlawan yang muncul, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Jadi kata mengatur barisan itu adalah sebuah proses organisasi. Ada tujuan, ada orang, dan ada disiplin.
ya, nilai-nilai. Baik, mari kita lihat. Internal organization itu arahan kebijakan di gereja. Ya, harus ada arahan kebijakan. Job desk, job responsibility, sistem and prosedur kerja, dan klarifikasi mission fit. Sekali lagi, kalau Anda mau, ya Anda bisa mungkin sistemnya hubungi ke Pak Muksin nanti memberi kepada Pak Tanu, dan Pak Tanu secara secara bersamaan mengajar ini ya pada Bapak Ibu. Nah, kalau external organization bicara atmosfer kerja, ya, atmosfer pelayanan, fasilitas pelayanan, ya, jaminan pelayanan, dan dukungan dari para pendeta, dukungan dari para hamba Tuhan. Bapak Ibu, saya lakukan ini di gereja Bogor, ya, Bogor. Ya, saya nggak sebut gerejanya. Pada waktu itu dia cuma hanya 800, dan itu pun aktifnya cuma 400 dan 600. Ketika dia membuat semuanya ini dan banyak orang diakomodasi, dalam waktu 2 tahun, bukan setahun ya, 2 tahun, naik jadi 2.000. Dan dalam waktu 5 tahun kemudian menjadi 5.000 sampai hari ini. Ya. Jadi kalau Anda tahu gereja di Bogor, okelah saya sebut aja ya, gerejanya Pak Kursi, ya, Pak Kursi. Mari kita lihat yang terakhir, itu pentingnya kompetensi. Mazmur 78 ayat 72. Tuhan atau Daud mengembalakan mereka timnya dengan ketulusan hatinya, karakter, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya, yaitu kompetensi. Daud itu tidak pernah mengizinkan anak buahnya yang cacat untuk berperang. Dia melatih yang berkompeten dan melakukan peperangan dengan sengit. Ingat ketika Gideon cari para pahlawan perang itu dengan cara suruh minum air, ya. Ada yang mendaftar 30.000, tapi perlu 300 saja. Dan Gideon melihat orang-orang yang minumnya dengan nyosok itu langsung nggak dipilih, tapi yang diambil dengan tangan itulah dipilih, dan jumlahnya cuma 300. Betapa pentingnya karakter dan kompetensi dalam peperangan. Ya, mari kita lihat work kompetensi atau ministry kompetensi itu bicara mengenai kualifikasi latar belakang. Apakah Anda dapat panggilan? Kualifikasi jenis kerja. Apakah Anda pernah bekerja di organisasi non-profit sebelumnya? Kualifikasi kepribadian. Apakah Anda pernah merasa tidak pas atau pas dengan pelayanan yang sekarang ini? Kualifikasi tim, apakah Anda cocok dengan tim kerja yang ada sekarang ini? Dan kalau value added kompetensi bicara mengenai kalau tadi yang atas itu bicara kapasitas. Nah, yang bawah ini kapabilitas, capability, yaitu kompetensi yang dicampurkan, ditambahkan. Kalau yang atas dari nature, yang bawah dari nurture, berupa daya belajar, kemampuan interpersonal, ketahanan terhadap penderitaan, dan mengelola perubahan. Jadi ini ada ilmunya semua. Daya belajar itu learning drive, interpersonal skill, ya, adversity quotient kebetulan ada, dan change management skill. Bapak Ibu jangan merasa waduh kok saya belum apa-apa. Kalau memang diperlukan, saya udah janji sama Tuhan dan saya sudah ngomong sama Bu Yani, ya, apa saja yang Anda butuhkan, semoga saya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Kalaupun bukan saya yang mengajar atau tim,
Nanti biarlah saudara bisa menerima semua motivasi baik kami ini. Ya. Dalam hal komunikasi yang terakhir, Amsal 25 ayat 11. Komunikasi itu dasarnya gampang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Dengan kata lain, kalau kita itu ngomong dengan tepat, waktunya tepat, ya, itu seperti sebuah keindahan yang luar biasa. Saya pernah mengalami, Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika saya presentasi, perusahaan itu lagi butuh, perusahaan itu lagi kacau, dan mood dari pemimpinnya, ownernya itu lagi memang siap untuk membayar harga. Wah, begitu saya presentasi, sistem saya diterima 100% dan waktu buka harga nggak ditawar lagi. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita merencanakan perkataan itu dari kita, tapi waktu yang tepat, kairos itu bicara Pengkhotbah 3 ayat 11, kita mesti tanya Tuhan, kita bilang Tuhan ciptakan momen dan beritahu kepada hati nuraniku, apakah ini momen yang tepat. Itu bisa loh lewat intuisi, karena manusia itu punya reptilian brain dan punya mammalian brain. Nah, kita bisa melihat kondisi orang itu lagi oke atau tidak. Tim saya aja, Pak Tanu aja bisa melihat ya Pak, Bapak lagi oke atau tidak gitu. Ya, jadi kalau kita sudah oke, perkataannya tepat, nah itu komunikasi yang dahsyat. Ya, nah komunikasi ada dua macam, personal ability dan group interaction. Personal ability bicara bagaimana kita menyampaikan pesan, bagaimana kita mengerti pesan, bagaimana kita bisa membaca ekspresi orang lain, dan bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita. Yang kedua, group interaction. Apakah kita punya empati? Apakah kita bisa mengelola konflik? Apakah kita lembut tapi tegas, asertif? Apakah kita bisa mensosialisasikan? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, semuanya kalau Anda memang mau, maka pertama kali yang Pak Tanu lakukan adalah melalui asesmen kesehatan dari gereja Anda. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Ya. Yang merah, yang kuning itu perlu diperbaiki. Yang biru sudah bagus. Nah, ini dibagikan kepada gembala, diaken, kepala departemen, staf admin, dan pengajar. Ini contoh untuk gereja. Ya. Nah, begitu tahu diagram ini, maka tim kami akan menolong yang merah-merah ini, emergency, yang kuning-kuning ini. Ya. Kemudian baru yang hijau-hijau. Setelah selesai, dicek lagi, semua sudah biru, artinya sudah bagus. Ya, organisasinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami dengan tulus ingin datang kepadamu agar kami juga bisa mengatur gereja kami, keluarga kami, bahkan hidup kami. Tuhan, kami telah belajar bagaimana kecerdasan organisasi ini bicara mengenai kompetensi dan karakter, bicara mengenai pengukuran otoritas dan fungsi hidup kami. Tuhan, kami mau memberikan kecakapan kami, kemampuan kami kepada Tuhan agar Tuhan sempurna di dalam tugas-tugas pengembalaan di gereja kami. Tuhan, Hamba-Mu juga menawarkan ada mapping kesehatan gereja. Tuhan, berilah kekuatan pada Pak Tan dan tim Yayasan Transformasi Internasional agar mereka bisa melaksanakan tugas mulia ini, Tuhan. Aku mengucap syukur untuk sikap lapar dan haus dari para hamba-Mu di gereja baptis. Tuhan, kami serahkan kelanjutan daripada belajar ini, supaya Tuhan pimpin kami semua, dan bukan hanya jadi pengetahuan, tapi jadi sebuah aplikasi
kehidupan di keluarga, maupun di gereja, maupun dalam pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wow, amin.